Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Oke, kali ini aku mau bahas kembali dan lagi latihan soal kebidanan tentang etik legal dan keselamatan pasien. Ini udah part 5. Yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan materi maupun soal yang berkaitan dengan P3K, SKB maupun UKOM. Langsung ke soalnya aja. Nomor 1. Seorang bidan mendapati bahwa alat sterilisasi di kliniknya tidak berfungsi dengan baik. Jika alat tersebut digunakan, terdapat kemungkinan besar alat-alat medis tidak akan steril, yang dapat menyebabkan infeksi pada pasien. Namun, insiden tersebut belum terjadi. Pilihannya A. Kejadian nyaris cedera atau KNC, B. Kejadian tidak cedera atau KTC, C. Kejadian tidak diharapkan atau KTD, D. Kejadian sentinel, atau E. Kondisi potensial cedera atau KPC. Dan jawaban yang benar adalah E. Kondisi potensial cedera atau KPC. Kondisi potensial cedera atau KPC adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Nah, di soal, masalah pada alat sterilisasi memiliki potensi menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden pada pasien yang termasuk dalam insiden keselamatan pasien. Dalam hal ini kategori kondisi potensial cedera atau KPC. Lanjut ke soal nomor 2. Saat memberikan injeksi oksitosin untuk mempercepat persalinan, bidan menyadari bahwa ia hampir saja menggunakan obat yang salah. Kesalahan ini diketahui sebelum injeksi dilakukan, sehingga tidak ada obat yang masuk ke tubuh pasien. Pilihannya ada opsi A. Kondisi potensial cedera atau KPC, B. Kejadian nyaris cedera atau KNC, C. Kejadian tidak cedera atau KTC, D. Kejadian tidak diharapkan atau KTD, atau E. Kejadian sentinel. Dan jawaban yang benar adalah B. Kejadian nyaris cedera atau KNC. Kejadian nyaris cedera atau KNC adalah suatu kejadian insiden yang belum terpapar ke pasien. Nah, di soal nomor 2, kesalahan hampir terjadi yaitu menggunakan obat yang salah, tetapi insiden tidak sampai terjadi karena tindakan belum dilakukan. Jadi untuk soal nomor 2 udah cocok jawabannya B. Kejadian nyaris cedera atau KNC. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang pasien pospartum mengalami robekan jalan lahir tingkat 3 akibat tindakan episiotomi yang dilakukan oleh bidan. Robekan tersebut memerlukan pembedahan lanjutan untuk memperbaiki kerusakan, tetapi tidak disebabkan oleh kondisi pasien, melainkan tindakan selama proses persalinan. Pilihannya ada A. Kondisi potensial cedera atau KPC, B. Kejadian nyaris cedera atau KNC, C. Kejadian tidak cedera atau KTC, D. Kejadian tidak diharapkan atau KTD, atau E. Kejadian sentinel. Dan jawaban yang benar adalah D. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. Kejadian tidak diharapkan atau KTD adalah kejadian yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan dan bukan karena penyakit dasarnya atau underlying disease atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan medis. Di soal, robekan tingkat 3 adalah cedera yang terjadi akibat tindakan medis atau episiotomi, bukan kondisi pasien atau penyakit dasarnya. Jadi udah cocok, jawabannya adalah D. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. Jenis insiden keselamatan pasien ada 5. Yang pertama, kondisi potensial cedera atau KPC. Kedua, kejadian nyaris cedera atau KNC. Ketiga, kejadian tidak cedera atau KTC. Yang keempat, kejadian tidak diharapkan atau KTD. Dan yang kelima, kejadian sentinel. Itulah kelima jenis insiden keselamatan pasien. Lanjut ke soal nomor 4. Untuk memastikan ketepatan identifikasi pasien di fasilitas kesehatan, langkah yang paling sesuai adalah A.
Menggunakan hanya satu identitas pasien yang tersedia. B. Memastikan identitas pasien dengan melihat nama pada dokumen tanpa bertanya kepada pasien. C. Menggunakan dua atau lebih identitas pasien seperti nama lengkap dan tanggal lahir. D. Mengidentifikasi pasien berdasarkan penampilan fisik dan perkiraan usia. Atau E. Membiarkan pasien menyebutkan identitasnya tanpa verifikasi dokumen pendukung. Dan jawaban yang benar adalah E. Menggunakan dua atau lebih identitas pasien seperti nama lengkap dan tanggal lahir. Pembahasan soal nomor 4 aku mau bahas per opsi. Kita mulai dari opsi A. Menggunakan hanya satu identitas pasien yang tersedia. Ini opsi yang salah. Hanya menggunakan satu identitas pasien tidak cukup untuk memastikan ketepatan identifikasi karena ada risiko kesalahan, terutama jika terdapat nama atau identitas yang serupa. Lanjut opsi B, memastikan identitas pasien dengan melihat nama pada dokumen tanpa bertanya kepada pasien. Ini juga opsi yang salah karena hanya melihat nama pada dokumen tanpa konfirmasi langsung dari pasien dapat meningkatkan risiko kesalahan identifikasi. Untuk opsi C, menggunakan dua atau lebih identitas pasien seperti nama lengkap dan tanggal lahir. Ini opsi yang benar. Standar yang direkomendasikan adalah menggunakan setidaknya dua identitas pasien seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, atau NIK untuk meminimalkan kesalahan. Untuk opsi D, mengidentifikasi pasien berdasarkan penampilan fisik dan perkiraan usia. Ini opsi yang salah karena menggunakan penampilan fisik atau perkiraan usia tidak akurat dan rentan terhadap subjektivitas. Untuk opsi E, membiarkan pasien menyebutkan identitasnya tanpa verifikasi dokumen pendukung. Ini juga opsi yang salah karena pasien bisa saja lupa atau keliru sehingga perlu dilakukan verifikasi dokumen untuk memastikan identitasnya. Untuk memastikan ketepatan identifikasi pasien, kita dapat yang pertama menggunakan setidaknya dua identifikasi pasien seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, atau nomor induk kependudukan atau NIK. Yang kedua, melakukan identifikasi pasien sejak pasien masuk ke rumah sakit. Yang ketiga, mengonfirmasi identitas pasien dalam setiap proses di rumah sakit seperti sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah. Yang keempat, tidak menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien untuk mengidentifikasi pasien. Yang kelima, memastikan kebijakan dan prosedur identifikasi konsisten di semua situasi dan lokasi. Yang keenam, memberikan penjelasan yang cukup kepada pasien dan keluarga tentang tujuan verifikasi dan risiko jika tidak dilakukan verifikasi. Kesalahan identifikasi pasien dapat berakibat fatal seperti salah pemberian obat, salah pengambilan darah, atau salah tindakan medis. Lanjut ya ke soal nomor 5. Seorang bidan memiliki dua tugas utama dalam perannya sebagai pengelola pelayanan kesehatan. Tugas tersebut meliputi A. Memberikan pelayanan kebidanan di rumah pasien dan melakukan administrasi keuangan. B. Melakukan pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan berpartisipasi aktif dalam tim. C. Melakukan promosi kesehatan dan berfokus hanya pada tugas administrasi. D. Mengutamakan pelayanan kehamilan tanpa terlibat dalam kerja tim. Atau E. Berfokus pada pelayanan darurat kebidanan tanpa mengembangkan pelayanan kesehatan dasar. Dan jawaban yang benar adalah B. Melakukan pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan berpartisipasi aktif dalam tim. Sebagai pengelola, bidan memiliki dua tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Tugas bidan sebagai pengelola yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerjanya dan berpartisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan sektor lain melalui dukun bayi, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan lain
yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Jangan lupa untuk bergabung di grup diskusi yang ada di Telegram. Di sana kita sama-sama belajar. Dan seperti biasa sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Hidup adalah medan juang. Jadi hadapilah dengan keberanian. Oke, tetap semangat.